untuk menunjukkan kalau misalnya kedua. Jadi tingkatan pertama kita lihat dari amal ibadahnya tadi, dari akhlaknya, dari adabnya. Kedua dari pola atau metode yang digunakan dalam pengobatan, termasuk dengan metode misalnya kesurupan, maka itu tidak dibenarkan, metode kesurupan. Nah, dengan pertanyaan bagaimana kita mengetahui apakah orang ini kesurupan yang benar atau tidak, mudah sebetulnya, karena saya sudah pernah beberapa kali dan sempat viral juga ketika kami membongkar aksi kerasukan pura-pura, kerasukan manusia harimau di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Itu viral di akhir Desember tahun 2019, awal tahun 2020. Dan itu viral di Pagar Alam, Sumatera Selatan, ada di YouTube, masih ada dokumennya. Ketika kita membongkar kasus kesurupan palsu. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu kesurupan? Ada multi kajian termasuk dari bahasa. Ketika yang kesurupan misalnya mengeluarkan kata-kata yang sifatnya kata-kata itu bukan keluar dari suara makhluk lain yang memasuki ataupun merasuki tubuhnya, pasti bahasanya kita ketahuan, bahasa kata-katanya. Ketika dia keakuan dia, kita tahu apakah ini bahasanya jasad, apakah bahasa yang masuk ke jasad. Nah, ini harus dicermati dalam redaksional kata-katanya. Kedua, selain dari redaksional kata-kata yang disampaikan, dari resonansi suara, dari frekuensi suara bisa kita lihat. Secara psikologi, orang-orang yang kesurupan itu akan ada perubahan frekuensi getaran gelombang suara. Secara fisika ada frekuensi gelombang suaranya akan berubah. Vokal suara akan berubah. Kalaupun korban ini atau yang menjadi mediumisasi dalam pengobatan ini seorang laki-laki, ketika yang masuk ini seorang nenek-nenek atau seorang perempuan tua, maka suaranya akan berubah menjadi seorang nenek-nenek juga. Jadi ini juga akan menentukan apakah ini kesurupan yang benar, apakah kesurupan yang tidak. Namun lagi-lagi, pengobatan dengan kesurupan tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pengobatan dengan menggunakan mediumisasi tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena kita dianjurkan untuk berobat kepada orang-orang yang sadar, bukan kepada orang-orang yang tidak sadar. Karena ketika ada kesurupan berarti terbebaslah dari hukum fikihnya, bebas dari hal-hal yang sifatnya kewajiban-kewajiban dalam syar'inya. Karena kesurupan, karena kondisi tidak sadar. Jadi ada beberapa metode untuk menentukan orang kesurupan atau tidak. Ditentukan dengan aspek bahasa redaksionalnya, kata-kata yang diucapkan. Kedua, resonansi suara, frekuensi gelombang suara, vokal suara, ini juga akan menentukan. Misalnya ketika saya akan